Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang saya hormati, izinkan saya bertanya dengan jujur. Kapan terakhir kali Bapak merasa benar-benar kuat sebagai seorang pria? Bukan hanya soal tenaga angkat galon atau jalan kaki ke pasar, tapi soal perasaan dalam hati, bahwa tubuh ini masih merespons, masih bisa memberi, dan tetap bangga berdiri sebagai suami, sebagai laki-laki yang utuh. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo. Selama lebih dari 30 tahun, saya mendampingi pasien-pasien lansia di berbagai pelosok Indonesia, bukan hanya untuk mengobati penyakit mereka, tapi untuk memahami apa yang diam-diam menggerogoti kepercayaan diri dan semangat hidup mereka sebagai seorang pria. Seringkali saya menerima pasien yang datang bukan karena sakit parah. Mereka datang pelan-pelan, dengan wajah tenang tapi sorot mata kosong. Lalu berkata, "Dok, saya sehat, tapi saya merasa seperti bukan diri saya sendiri." Ada yang mengira itu akibat usia. Ada pula yang menyalahkan obat-obatan. Tapi saya ingin Bapak tahu, kehilangan rasa percaya diri sebagai pria bukanlah takdir. Itu adalah hasil dari sirkulasi darah yang menurun, hormon yang terganggu, dan kebiasaan tubuh yang perlahan-lahan berubah tanpa kita sadari. Dan justru disinilah kabar baiknya dimulai. Selama lebih dari 3 dekade, saya telah melihat terlalu banyak pria usia 60-80 tahun bangkit kembali hanya karena satu perubahan kecil. Bukan obat mahal, bukan alat canggih, tapi sebuah rempah sederhana yang bisa dikunyah hanya 60 detik sehari, namun bisa membuka jalan pulihnya sirkulasi dan vitalitas laki-laki yang sempat terkubur oleh usia dan tekanan hidup. Hari ini, saya ingin berbagi sesuatu kepada Bapak, hal yang jarang disampaikan oleh dokter, sesuatu yang tidak asing, tidak mahal dan tidak menakutkan, tapi mampu membuat tubuh Bapak kembali merespons seperti dulu. Bersediakah Bapak mendengarkan? Di dapur banyak rumah di Indonesia, ada satu jenis rempah yang sering kita lewati begitu saja. Ukurannya kecil, warnanya coklat tua, dan aromanya tajam. Ia biasa disimpan dalam toples kecil, digunakan untuk masakan khas seperti semur, rendang, atau kadang juga ditambahkan dalam wedang jahe. Namun tidak banyak yang tahu, rempah kecil ini diam-diam menyimpan kekuatan yang luar biasa. Bukan hanya untuk menambah rasa, tapi untuk membuka kembali aliran darah yang tersumbat, menenangkan saraf yang tegang, dan merangsang tubuh untuk kembali memproduksi hormon kejantanan secara alami. Nama rempah ini adalah cengkeh. Di masa lalu, nenek moyang kita sudah lama menghargainya. Dalam pengobatan tradisional, cengkeh digunakan untuk menghangatkan tubuh, mengatasi nyeri, dan memperbaiki pencernaan. Bahkan dalam budaya tertentu, ia dianggap sebagai simbol kekuatan laki-laki. Yang membuat saya terkejut, dunia medis modern ternyata membenarkan apa yang sejak dulu diyakini oleh budaya tradisional. Dalam beberapa tahun terakhir, senyawa utama dalam cengkeh yang disebut eugenol telah diteliti lebih dalam. Hasilnya konsisten. Eugenol mampu bertindak sebagai vasodilator alami, yaitu membantu pembuluh darah melebar dan melancarkan sirkulasi. Apa artinya bagi pria usia lanjut? Artinya, aliran darah ke organ vital bisa kembali lancar, otot terasa lebih bertenaga, dan tubuh lebih mudah memproduksi hormon yang perlahan hilang karena stres, pola makan buruk, dan kurang tidur. Yang lebih menarik lagi, manfaat ini bisa muncul hanya dengan satu cara sederhana, mengunyah cengkeh utuh selama 60 detik, bukan diseduh, bukan diolah, cukup dikunyah. Dan saya akan jelaskan cara tepatnya, kapan waktu terbaik, dan mengapa begitu banyak pria mulai merasa hidup kembali setelah menjadikannya rutinitas harian. Tapi sebelumnya, izinkan saya bawa Bapak ke satu kisah yang sangat berkesan bagi saya. Kisah seorang pria yang nyaris menyerah sebelum tubuhnya mulai kembali merespons dari dalam. Namanya Pak Usman. Usianya 71 tahun, tinggal di desa kecil di pinggiran Wonosari. Ia datang ke klinik saya tidak membawa hasil laboratorium, tidak mengeluh sakit di tubuh. Ia hanya duduk tenang, lalu berkata, pelan, "Dok, saya nggak cari obat. Saya cuma mau merasa jadi diri saya lagi." Saya terdiam beberapa saat, karena saya tahu, itu bukan kalimat yang muncul dari sekadar kelelahan fisik. Itu kalimat dari seorang pria yang merasa tubuhnya sudah tidak lagi mendengar perintah hatinya, yang bangun pagi tanpa gairah, tidur malam tanpa harapan, dan menjalani hari dengan perasaan seperti kosong. Saya mulai dengan beberapa pertanyaan ringan soal pola makan, jam tidur, dan aktivitas harian. Semuanya tampak normal, tapi ada satu hal yang jelas. Pak Usman mengalami penurunan vitalitas yang tidak ia sadari sudah berjalan bertahun-tahun.
Dan itu bukan karena usia, melainkan karena tubuhnya sudah terlalu lama kehilangan stimulasi alami untuk merespons sebagai seorang pria. Saya tidak memberinya suplemen, juga tidak menyarankan injeksi. Saya hanya berkata, "Coba Bapak kunyah cengkeh ini setiap malam sebelum tidur selama seminggu." Perlahan saja, seperti sedang menikmati sesuatu yang disimpan lama. 2 minggu kemudian, Pak Usman kembali. Kali ini senyumnya lebih terbuka. Ia bilang, "Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, Dok, tapi saya merasa tubuh saya mulai bangun kembali. Saya tidur lebih nyenyak, dan pagi-pagi, saya bangun dengan semangat yang sudah lama hilang." Bagi saya itulah esensi dari penyembuhan sejati. Bukan membuat seseorang jadi muda lagi, tapi mengembalikan apa yang dulu membuatnya merasa hidup. Dan ternyata semua itu bisa dimulai dari satu hal kecil, sebutir cengkeh yang dikunyah dengan kesadaran. Banyak bapak bertanya pada saya, "Kok bisa cuman kunyah cengkeh tapi tubuh terasa beda, Dok?" Pertanyaan itu wajar, karena memang terdengar sederhana. Tapi kalau kita tahu cara kerjanya, semuanya jadi masuk akal. Bukan karena sihir, tapi karena tubuh kita sendiri. Cengkeh mengandung senyawa utama bernama eugenol. Dalam dunia medis, eugenol sudah lama dikenal sebagai senyawa aktif yang bersifat antiinflamasi, antiseptik, dan yang paling penting, vasodilator alami. Apa artinya vasodilator? Itu artinya, senyawa ini mampu memberi sinyal ke pembuluh darah agar rileks dan terbuka. Jika sebelumnya aliran darah tersumbat atau sempit karena usia, stres, atau peradangan, maka eugenol bekerja seperti membuka pintu yang sudah lama terkunci. Ketika Bapak kunyah cengkeh utuh, eugenol langsung dilepaskan dan cepat diserap lewat selaput lendir di mulut. Jalur ini lebih cepat dari sistem pencernaan biasa. Jadi hanya dalam hitungan menit, senyawa ini sudah masuk ke aliran darah dan mulai bekerja di tempat yang dibutuhkan tubuh. Dan bukan hanya membuka pembuluh darah, eugenol juga merangsang tubuh untuk memproduksi nitric oxide secara alami. Zat ini penting untuk pria karena membantu memperkuat dan mempertahankan ereksi tanpa bantuan bahan kimia luar. Saya pernah membaca laporan dari Fakultas Farmasi Universitas Airlangga yang menyebut bahwa konsumsi cengkeh secara rutin bisa membantu memperbaiki sirkulasi dan bahkan meningkatkan sensitivitas sistem saraf perifer, yang artinya tubuh lebih cepat merespons rangsangan alami. Bapak tidak perlu tahu istilah teknisnya. Yang penting, tubuh Bapak tidak butuh suplemen mahal untuk bisa kembali merespons sebagai seorang pria. Tubuh hanya butuh dibantu membuka kembali jalur yang sudah lama menyempit, dan itu bisa dimulai dari satu langkah kecil yang konsisten. Kita bukan sedang melawan usia, tapi sedang mengembalikan apa yang pelan-pelan hilang karena tekanan hidup, pola makan yang berubah, dan tidur yang tak lagi nyenyak. Dan semua proses alami ini bisa dimulai hanya dengan 60 detik setiap hari. Namun Bapak, ada satu hal lagi yang tak boleh dilupakan, yaitu tubuh kita perlu diajak bergerak. Cengkeh memang membantu membuka jalur dalam tubuh. Tapi agar darah bisa mengalir lebih lancar, tubuh juga perlu digerakkan. Meskipun pelan, meskipun hanya 10-15 menit setiap pagi. Banyak pasien saya bertanya, "Kalau saya sudah kunyah cengkeh tiap malam, apakah cukup?" Saya jawab, itu langkah awal yang sangat bagus. Tapi akan jauh lebih kuat kalau disertai dengan kebiasaan gerak yang teratur. Jalan kaki pelan sambil menghirup udara pagi, melakukan peregangan ringan setelah bangun tidur, atau sekadar berdiri, duduk beberapa kali setiap jam. Semua itu memberi sinyal ke tubuh bahwa ia masih dibutuhkan. Gerakan kecil yang dilakukan dengan niat dan konsistensi akan membuat aliran darah lebih aktif, hormon lebih stabil, dan pikiran pun lebih tenang. Dan justru disitulah cengkeh bekerja dengan lebih maksimal. Saya sering ditanya begini, "Dok, kalau memang cengkeh bisa bantu seperti itu, gimana sih cara pakainya yang benar?" Dan saya paham betul bahwa pertanyaan ini penting, karena banyak orang memang sudah pernah coba, tapi tidak merasa ada perubahan. Padahal seringkali bukan karena cengkehnya yang salah, melainkan caranya yang belum tepat. Pertama-tama, kita perlu menggunakan cengkeh yang masih utuh, bukan yang sudah dalam bentuk bubuk. Cengkeh yang utuh menyimpan minyak alaminya lebih baik. Pilihlah yang masih keras, warnanya coklat tua, dan aromanya kuat, seperti yang biasa ibu simpan di dapur untuk masak semur atau rendang. Lalu, waktu memakainya juga berpengaruh. Saat yang paling baik adalah ketika tubuh sedang tenang, entah itu pagi hari sebelum makan atau malam hari sebelum tidur. Dua waktu itu sangat ideal karena tubuh sedang siap menerima rangsangan alami tanpa gangguan dari makanan atau pikiran yang berat.
Cara pakainya sederhana. Ambil cengkeh itu, lalu letakkan di bagian belakang mulut, di antara gigi geraham. Disitulah rahang kita paling kuat untuk menggigit. Jangan langsung dikunyah cepat-cepat. Gigit perlahan saja sampai terasa retak dan minyaknya keluar. Saat minyak mulai terasa, jangan buru-buru ditelan. Biarkan dulu selama kira-kira 30 detik sambil tenang bernapas lewat hidung. Biarkan air liur bercampur dengan minyak alami itu dan menyentuh seluruh permukaan mulut. Disinilah khasiatnya mulai bekerja, karena senyawa aktif dari cengkeh akan langsung diserap lewat dinding mulut, bukan lewat lambung. Setelah itu, baru kunyah perlahan-lahan sampai cengkehnya hancur. Rasakan hangatnya. Ada yang menelan, ada juga yang meludahkannya, dan keduanya sama-sama baik. Yang penting bukan soal ditelan atau tidak, tapi proses mengunyahnya itulah yang memberi manfaat. Beberapa pasien saya bilang, hanya dalam beberapa menit setelah itu, mereka merasa ada kehangatan pelan menjalar di dada, napas terasa lebih lapang, dan pikirannya lebih tenang. Itu bukan sugesti, tapi karena aliran darah yang mulai kembali hidup. Tubuh yang tadinya seperti tertidur, perlahan-lahan mulai bangun kembali. Setelah tahu caranya, pertanyaan berikutnya yang sering muncul adalah, "Dok, lebih baik pagi atau malam? Atau harus setiap habis makan?" Saya senang sekali ketika pasien bertanya seperti ini, karena itu tanda bahwa mereka serius ingin mencoba dan mendengarkan tubuh mereka sendiri. Jawabannya sebetulnya tergantung kebutuhan Bapak. Tapi dari pengalaman saya mendampingi ratusan pasien lansia, ada dua waktu utama yang paling efektif, yaitu pagi hari saat perut kosong dan malam hari menjelang tidur. Kalau dilakukan di pagi hari, manfaat utamanya adalah untuk membangkitkan aliran darah. Banyak pria usia 60 ke atas bangun tidur dengan tubuh kaku, napas pendek, dan merasa lamban. Mengunyah cengkeh di waktu ini membantu tubuh langsung mendapatkan sinyal bangun, membuka pembuluh darah, membuat detak jantung lebih teratur, dan memberi rasa percaya diri yang pelan-pelan kembali muncul. Bahkan ada pasien yang bilang, setelah mulai rutinitas ini di pagi hari, mereka jadi lebih semangat jalan pagi, lebih fokus, dan tidak mudah kesal. Tapi kalau dilakukan malam hari, efeknya lebih dalam lagi. Karena di malam hari, tubuh sedang bersiap untuk memproduksi hormon-hormon penting, termasuk hormon pria seperti testosteron. Dan proses ini hanya bisa berjalan baik kalau tubuh benar-benar rileks dan tidur nyenyak. Cengkeh yang dikunyah sebelum tidur membantu dua hal sekaligus, melancarkan aliran darah dan mengirim sinyal tenang ke otak. Beberapa orang bahkan bilang mereka mulai bermimpi lagi. Mimpi yang utuh, terasa nyata, dan membuat mereka bangun dengan perasaan lebih segar. Jadi, kalau Bapak ingin merasakan tubuh lebih segar dan fokus di pagi hari, cobalah kunyah di waktu subuh sebelum sarapan. Tapi kalau Bapak merasa sulit tidur, gelisah di malam hari, atau sering bangun tengah malam tanpa sebab, cobalah kunyah 1-2 cengkeh 1 jam sebelum tidur. Keduanya sama-sama baik. Yang paling penting adalah konsisten, karena manfaat sejati datang dari kebiasaan yang dijalani dengan tenang, sabar, dan penuh kesadaran. Bapak pernah nggak merasa sudah makan cukup, minum vitamin, olahraga ringan, tapi tubuh tetap lemas, semangat turun dan pikiran jadi pelupa? Kalau iya, mungkin jawabannya bukan terletak pada apa yang Bapak lakukan di siang hari, tapi justru di malam hari, saat tubuh seharusnya sedang beristirahat dan memulihkan diri. Tidur bukan sekadar memejamkan mata, tidur yang nyenyak, yang mencapai fase paling dalam. Itulah waktu emas bagi tubuh pria untuk memproduksi hormon testosteron. Bahkan, menurut para ahli, sekitar 90% hormon testosteron pria diproduksi ketika kita berada dalam tidur yang benar-benar tenang, tanpa gangguan. Sayangnya, justru setelah usia 60 tahun, kualitas tidur banyak pria mulai menurun. Banyak yang mengeluh bangun pukul 2 pagi tanpa sebab, atau tidur terasa ringan dan mudah terbangun hanya karena suara kecil. Dan akibatnya, tubuh tidak punya cukup waktu untuk memperbaiki diri. Itulah kenapa saya sangat menganjurkan kebiasaan kecil mengunyah cengkeh sebelum tidur. Bukan hanya untuk aliran darah, tapi karena kandungan eugenol dan beta-karyofilin di dalamnya memiliki kemampuan menenangkan sistem saraf. Eugenol memberi rasa hangat dan rileks, sedangkan beta-karyofilin bekerja langsung pada reseptor otak untuk mengirim sinyal aman dan tenang. Banyak pasien saya mengatakan, setelah beberapa malam rutin kunyah cengkeh, mereka mulai tidur lebih dalam, lebih nyenyak, dan mulai mengalami mimpi lagi. Mimpi yang nyata, itu pertanda tubuh benar-benar masuk ke fase tidur REM, tempat di mana hormon diproduksi, sel diperbaiki, dan energi dipulihkan. Dan yang paling menarik, beberapa di antara mereka mulai bangun pagi dengan tanda vitalitas yang dulu sempat hilang.
Ereksi pagi hari yang muncul tanpa paksaan, tanpa bantuan obat, itu bukan keajaiban. Itu adalah tubuh yang akhirnya diberi kesempatan untuk bekerja sebagaimana mestinya, karena ia akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Jadi kalau selama ini Bapak merasa tubuh cepat lelah atau tidak lagi merespons seperti dulu, mungkin bukan karena kurang olahraga, tapi karena tubuh belum benar-benar tidur. Dan cengkeh bisa jadi jembatan lembut untuk mengembalikan kualitas tidur itu, malam demi malam. Ada satu hal yang sering saya temui di ruang praktik, yang kadang membuat saya terdiam cukup lama. Banyak pria usia lanjut datang dengan semangat ingin sembuh, sudah makan sehat, rajin jalan kaki, minum madu, minum vitamin. Tapi saat saya tanya, apakah Bapak sering merasa cemas atau banyak pikiran? Mereka langsung menunduk, menarik napas panjang, dan pelan menjawab, "Iya dok, saya pikir itu wajar." Dan disitulah letak masalahnya. Banyak pria mengira stres itu hal biasa, bagian dari hidup. Tapi tubuh kita tidak pernah menganggap stres itu biasa. Saat kita stres terus-menerus, meskipun hanya sedikit-sedikit saja, tubuh akan menghasilkan hormon kortisol secara berlebihan. Kortisol ini berguna jika dalam keadaan darurat, misalnya saat kita dalam bahaya atau harus bereaksi cepat. Tapi kalau kadar kortisol tinggi setiap hari, ia menjadi racun diam-diam. Racun itu menyerang hal yang sangat penting bagi pria, produksi testosteron. Ya, Bapak tidak salah dengar. Kortisol dan testosteron adalah dua hormon yang saling bertentangan. Saat kortisol naik, testosteron akan turun. Dan tubuh yang kekurangan testosteron akan merasa lemas, kehilangan semangat, bahkan bisa membuat hubungan suami istri terasa hambar tanpa alasan yang jelas. Dan inilah peran cengkeh yang tidak banyak diketahui. Ia bekerja pada reseptor saraf yang sama, dengan obat penenang ringan, tapi tanpa membuat ketagihan. Ia bekerja pada reseptor saraf yang sama dengan obat penenang ringan, tapi tanpa membuat ketagihan. Saya punya pasien bernama Pak Hadi, usianya 66 tahun. Ia tidak punya penyakit berat, tapi selalu merasa letih dan emosinya tidak stabil. Setelah saya sarankan rutinitas kunyah cengkeh di malam hari, 3 minggu kemudian ia datang kembali sambil tersenyum. Saya tidak tahu kenapa, tapi saya merasa lebih tenang. Istri saya bilang, saya sekarang lebih sabar. Dan memang, ketenangan itu adalah awal dari pemulihan. Karena ketika tubuh merasa aman, hormon akan bekerja dengan lebih teratur, dan vitalitas akan bangkit kembali, tanpa obat, tanpa tekanan, tanpa paksaan. Hanya dari kebiasaan kecil, yang dilakukan dengan sabar. Kadang saya ditanya, "Dok, masa cuma cengkeh saja bisa bantu sampai segitunya?" Saya mengerti, karena kita terbiasa berpikir bahwa sesuatu yang sederhana pasti tidak cukup. Tapi justru disitulah letak kekuatannya. Cengkeh bukan obat ajaib. Ia tidak membuat Bapak jadi muda kembali, tapi ia bisa membuka kembali pintu-pintu kecil dalam tubuh yang selama ini tertutup karena usia, stres, dan kelelahan hidup. Ia memberi sinyal lembut, kamu belum selesai, tubuhmu masih bisa bangkit. Setiap malam, saat Bapak mengunyahnya dengan tenang, tubuh mulai merespons perlahan dari dalam. Tidur pun lebih nyenyak, nafas terasa lebih panjang, pagi terasa lebih ringan, dan kalau dilakukan dengan sabar, konsisten, pelan-pelan tubuh akan kembali percaya bahwa ia masih bisa pulih. Bukan karena dipaksa, tapi karena dibantu. Itulah keindahan dari pemulihan alami. Tidak ada yang instan, tapi semuanya nyata. Tidak ada tekanan, tapi ada harapan yang tumbuh perlahan. Dan hari ini, saya hanya ingin mengajak Bapak melakukan satu hal kecil. Cobalah selama 7 malam ke depan. Kunyah cengkeh sebelum tidur. Dengarkan tubuh Bapak. Rasakan perbedaannya. Kalau Bapak merasa ada perubahan, meski kecil, saya mohon, tuliskan pengalaman itu di kolom komentar. Cerita Bapak bisa memberi harapan untuk pria lain yang sedang berjuang dalam diam. Kalau Bapak merasa video ini bermanfaat, silakan klik tombol suka dan berlangganan, supaya pesan ini bisa menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan. Dan jika Bapak masih ragu atau ingin bertanya, tuliskan juga di komentar. Saya akan berusaha menjawab satu persatu, seperti saya melayani pasien di ruang praktik saya sendiri. Karena tujuan saya bukan hanya memberi informasi, tapi menyentuh hati dan menemani Bapak di proses pemulihan yang penuh harapan ini.